menjelaskan materi pada bab 3, yaitu informasi akuntansi diferensial. Pertama, ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap berurutan. Yang pertama adalah pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Jika masalah atau peluang telah ditonjolkan untuk menarik perhatian, maka harus segera dirumuskan. Informasi akuntansi memiliki kemampuan untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh manajemen dengan mewujudkan masalah tersebut dalam bentuk kuantitatif keuangan. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensinya masing-masing, yaitu manajemen dapat menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang pernah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah di masa lalu. Dapat pula dilakukan pencarian alternatif baru bila belum memiliki pengalaman masa lalu. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan, yaitu untuk memungkinkan manajemen melakukan pemilihan yang alternatif secara rasional ekonomis. Informasi akuntansi diferensial yang bersangkutan dengan alternatif yang akan dipilih perlu disajikan bagi pengambil keputusan. Informasi akuntansi diferensial mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan dalam pemilihan alternatif. Dan tahap yang keempat adalah implementasi dan penindaklanjutan. Untuk meyakinkan efisiensi implementasi keputusan, umpan balik hasil pelaksanaan keputusan harus diinformasikan secara periodik dan diperlukan pembetulan segera adanya penyimpangan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan adalah: yang pertama, merangsang manajemen dalam menyadari mendefinisikan masalah. Apakah rangsangan dari informasi akuntansi tersebut kenyataannya memicu ke arah penyelesaian masalah tergantung atas beberapa faktor, yaitu: pertama, apakah lingkungan intern maupun ekstern memungkinkan dengan cepat manajemen bereaksi? Kedua, kemampuan manajer di dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi akuntansi serta preferensi pribadi mereka terhadap informasi kuantitatif atau kualitatif. Ketiga, ukuran perusahaan dan tingkat desentralisasi di dalamnya. Dan yang keempat, tersedianya data industri sebagai pembanding. Kedua, pemisahan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Dampak informasi akuntansi dalam pemilihan keputusan. Yang pertama, seberapa jauh informasi akuntansi dirasakan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melingkupi proses pengambilan keputusan. Kedua, permintaan dan persaingan atas produk atau jasa. Ketiga, tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen. Keempat, lingkup keputusan yang diambil. Dan yang kelima, preferensi pengambilan keputusan. Ketiga, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Dan yang keempat, membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Selanjutnya, konsep informasi akuntansi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Ada dua unsur pokok informasi akuntansi diferensial. Yang pertama, merupakan informasi akuntansi masa yang akan datang, dan yang kedua, memberikan informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari informasi aktiva diferensial, informasi pendapatan diferensial, dan informasi biaya diferensial. Biaya diferensial sebagai bagian akuntansi diferensial. Di antara unsur informasi akuntansi diferensial yang relatif sulit pengukurannya adalah biaya diferensial. Terdapat juga berbagai konsep biaya yang dikembangkan dalam akuntansi biaya, seperti opportunity cost, incremental cost, out of pocket cost, dan hypothetical cost, yang sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda-beda dengan biaya diferensial. Pertama, biaya diferensial versus biaya relevan, yaitu suatu biaya disebut relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Informasi akuntansi yang mengandung unsur masa yang akan datang
dan yang berbeda di antara alternatif tersebut secara unit disebut istilah informasi akuntansi diferensial. Kedua, biaya diferensial versus biaya penuh. Berbeda dalam 3 aspek, yaitu unsur biaya, sumber informasi, dan perspektif waktu. Yang ketiga, biaya diferensial versus biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Dan yang keempat, biaya diferensial versus biaya tetap, yaitu jika suatu biaya tetap seluruhnya dapat diusut jejaknya ke dalam suatu keputusan khusus dan hanya akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan, biaya tersebut merupakan biaya diferensial. Jika suatu biaya tetap akan dikeluarkan dalam jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan keputusan khusus mana yang diambil, biaya tersebut bukan biaya diferensial. Yang kelima, biaya diferensial versus biaya depresiasi. Depresiasi berasal dari keputusan penanaman modal jangka panjang. Dalam keputusan jangka pendek, biaya depresiasi bukan merupakan biaya diferensial dan dapat diabaikan. Keenam, biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen yang diperlukan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan volume kegiatan. Ketujuh, biaya diferensial versus biaya kesempatan, yaitu biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dipilihnya alternatif tertentu. Dan yang terakhir, biaya diferensial versus biaya keluar dari saku. Biaya yang memerlukan pengeluaran sekarang atau dalam jangka dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen disebut biaya keluar dari saku. Biaya keluar dari saku adalah unsur biaya diferensial yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Umumnya, manajemen menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu keputusan membeli atau membuat sendiri, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk, keputusan menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, dan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Selanjutnya, pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Berbagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan yang akan berakibatkan terhadap pengeluaran kas perusahaan untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.